Sobat listener, selamat menikmati Jumat Agung di kesempatan hari ini. Dan di kesempatan hari ini juga kami akan terus menemani Anda. Kita berjumpa kembali dalam program Talk Show Smart Happiness, yang di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang penting yang harus kita tahu, meluruskan kembali mindset yang mungkin pernah kita punya dan sampai sekarang masih kita yakini, begitu ya smart listeners. Karena kalau kita ngomongin seputar mindset healing, ini pasti erat juga hubungannya dengan orang-orang yang mungkin ketika merasa stres atau merasa overload atau merasa sedih, kuncinya adalah healing. Tapi apakah benar demikian? Tasya Rusama akan temani bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Arfan. Pak Arfan, gimana kabarnya? Kita baru berjumpa lagi ya? Iya. Saya luar biasa bahagia as always dan masih dalam suasana halal bihalal. Kita lagi banyak ketemu dengan teman-teman lama ya, teman-teman mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya, teman-teman kerja juga ya. Dan hari ini juga bertepatan dengan Jumat Agung ya, Tasya ya. Benar. Jadi saya ingin mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung bagi teman-teman Kristiani yang memperingatinya. Mudah-mudahan ini bisa lebih mendekatkan diri teman-teman kepada Tuhan ya. Karena itu yang sangat penting kalau kita bicara mengenai happiness tuh. Yang sangat penting ialah dekat pada sumber kebahagiaan, yaitu Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, Pak Arfan, di kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang mengenai bukan healing, tapi connecting. Karena ini yang kita tahu begitu ya, mindsetnya nih selama ini apalagi di antara anak-anak muda begitu ya, Pak Arfan. Kalau misalnya stres, overload misal, atau banyak kerjaan, atau lagi sedih, oke, kuncinya adalah healing. Healingnya kalau nggak ke pantai, ke gunung, begitu kan? Itu konsep healing. Tapi apakah benar demikian adanya atau seperti apa sih Pak Arfan sebenarnya? Silakan. Ya, kalau generasi X itu, ya, kalau ditanya mana yang lebih penting, kesehatan fisik atau kesehatan mental, itu sebagian besar menjawab kesehatan fisik. Gak tahu kalau sekarang ini udah mulai berubah ya, tapi kebanyakan sih begitu. Nah, kalau generasi milenial itu kalau ditanya mana yang lebih penting, kesehatan fisik atau kesehatan mental, itu jawabannya dua-duanya penting gitu. Tapi yang menarik kalau kita tanya ke Gen Z itu yang usianya masih di bawah 30 ya, 30 ke bawah. Kalau kita tanya mana yang lebih penting, physical health atau mental health? Itu jawabannya pasti mental health. Ya, jadi generasi Z itu adalah generasi yang sangat mengutamakan kesehatan mental. Karena itu sedikit-sedikit sering merasa baper gitu ya, atau merasa galau. Dan ketika sudah galau itu solusinya biasanya udah langsung tercetus tuh di kepala masing-masing tuh, udah top of mind gitu ya. Top of mind-nya apa kalau udah galau ya? Healing gitu. Tapi kan kita perlu tahu, healing ini menyelesaikan masalah enggak ya? Karena banyak juga orang yang saya dengar gitu ngobrol-ngobrol ya dengan Gen Z gitu ya. Udah healing tapi kok masih ada rasa yang kosong gitu loh. Gitu ya. Kok masalahnya kok selesai sementara tapi muncul lagi masalah yang sama gitu. Jadi benar nggak ya yang namanya healing itu? Nah, kita nanti pagi ini kita akan perkenalkan sebuah mindset baru, itulah yang namanya connecting. Nah, itu nanti mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman semua gitu. Oke, kita jeda dulu sejenak ya Pak Arfan. Kita mau tanyakan begitu sebelum kita jeda ini. Nanti akan dijawab di sesi selanjutnya. Connecting yang sebenarnya dimaksud itu seperti apa sih? Karena kalau kita tahu, kalau kita stres, kalau kita mungkin overwhelmed, itu kan urusannya kepada diri kita begitu kan. Apakah penyelesaiannya kalau kita ngomongin connecting ini kan sepertinya harus ke eksternal begitu kan. Nah, sementara kan healing itu kan lebih ke internal kita nih. Nah, sebenarnya apa sih yang harus diperbaiki dan apakah langkah itu tepat begitu untuk dilakukan? Begitu ya Pak Arfan. Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya, dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Kembali Anda ikuti
Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Anda masih bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Kita masih membahas sebuah topik bukan healing tapi connecting. Ya mungkin sekarang Pak Arfan sedang libur begitu kan ya Smart Listeners ya. Mungkin ada yang dalam perjalanan untuk tanda kutip healing juga nih di kesempatan kali ini. Tapi gak masalah Smart Listeners karena di kesempatan kali ini juga kita mau berikan pemahaman baru begitu ya seputar ternyata kuncinya gak cuma healing atau bahkan bukanlah healing begitu. Nanti kita akan dengar bagaimana sebenarnya begitu ya. Kita mau meluruskan dulu nih Pak Arfan agar mindsetnya kita sama begitu. Sebenarnya disebut sebagai connecting ini seperti apa sih Pak Arfan? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, sebetulnya kenapa tadi kita pakai lagu Fix You itu, ya, Yes. itu adalah untuk menggambarkan mengenai apa yang namanya healing, apa yang namanya connecting gitu, ya. Kalau boleh kita lihat dulu lagu Fix You ini lagunya sudah ditonton di YouTube itu lebih dari 600 juta orang, bayangkan itu ya, lagu terkenal banget ya, 600 juta orang yang udah menyaksikan video Fix You di YouTube. Coba kita lihat ya, lagu itu ditulis oleh Chris Martin untuk menghibur istrinya ketika ayah dari istrinya ini meninggal dunia gitu. Ya, jadi istrinya sangat bersedih, sangat berduka. Ya, kemudian Chris Martin menciptakan lagu ini. Mari kita coba simak ya syairnya gitu ya. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. Saat kau berusaha sebaik-baiknya namun kau tidak berhasil. Saat kau dapatkan yang kau inginkan tapi tidak yang kamu butuhkan. When you feel so tired but you can't sleep. Saat kau merasa begitu lelah namun kamu tidak bisa tidur. Stuck in reverse. Selalu terbayang masa lalu. Nah, ini kan orang dalam kondisi duka pasti seperti itu. Sesuatu yang sangat manusiawi, sangat wajar. And the tears come streaming down your face. Dan air mata mengalir di wajahmu. When you lose something you can't replace. Saat kamu kehilangan sesuatu yang tidak tergantikan. When you love someone but it goes to waste. Saat kau mencintai seseorang tapi itu sia-sia. Could it be worse? Adakah yang lebih buruk daripada itu? Nah, jadi ini ceritanya nih istrinya juga berusaha untuk meredakan kesedihan ini, duka cita ini kemudian dengan melakukan banyak kegiatan keluar gitu. Ya, tapi kemudian Chris Martin mengatakan ya, kegiatan keluar itu nanti yang kita sebut dengan istilah healing itu tadi. Ya, ke gunung, ke pantai, jalan-jalan, main game, itu semuanya adalah bentuk aktivitas yang kita sebut dengan istilah healing. Nah, tapi yang menarik, Chris Martin mengatakan bukan healing sebetulnya dibutuhkan, tapi connecting. Nah, cara dia ngomongnya begini, Tasya. Itu ada di referennya ya, dia bilang begini. Lights will guide you home. Cahaya akan menuntunmu pulang. Jadi nanti kita akan lihat apa sih perbedaan connecting dengan healing. Kalau healing itu pergi keluar gitu, orientasinya. Walaupun sebenarnya ya, kalau dilihat dari kata-katanya, kata-kata healing itu udah benar sebetulnya. Yaitu menyembuhkan diri, penyembuhan kan sebetulnya kan. Cuman dalam prakteknya kalau kita menyebut healing gitu, yang terbayang di kepala tuh pasti pergi keluar. Apakah ke gunung, ke pantai, atau sekedar jalan-jalan, atau menikmati udara segar, atau main game, pokoknya semuanya keluar gitu. Gitu ya. Nah, padahal sebetulnya yang dibutuhkan itu adalah connecting. Nah, apa itu connecting? Connecting itu bukan keluar, tapi ke dalam. Nah, itu digambarkan oleh Chris Martin dengan sangat jelas di sini. Dia bilang begini, lights will guide you home. Cahaya akan menuntunmu pulang. Jadi justru ketika kita merasa galau, merasa ada yang perlu disembuhkan dari diri kita, ada luka dan sebagainya, kita justru harus pulang katanya, bukan malah keluar, malah pulang. Cahaya akan menuntunmu pulang and ignites your bones, dan akan menyulut tulang belulangmu. And I will try to fix you, dan aku akan mencoba untuk menyembuhkanmu. Kita lihat lagi sedikit ya, Tasya ya. And high up above or down below, saat kau senang atau terpuruk, when you are too in love to let it go.
saat kau terlalu mencintai dan tak bisa melepaskannya. But if you never try, you'll never know. Tapi jika kamu tak pernah mencoba, maka kamu tidak akan pernah tahu. Just what you are worth. Betapa berharganya dirimu. Lights will guide you home. Cahaya akan menuntunmu pulang, menyulut belulangmu. And I will try to fix you. Dan aku akan mencoba menyembuhkanmu. Jadi nanti connecting itu kaitannya itu bukan hanya kepada orang lain, tapi nanti ada 4 kaitan connecting itu ada 4 gitu. Ke 4 pihak atau 4 situasi gitu. Itu Tasya. Baik. Saya setuju gitu Pak Arfan dengan yang Pak Arfan ungkapkan bahwa ketika kita ngomongin healing pasti mindsetnya akan keluar begitu kan ya. Tadi Pak Arfan juga mengatakan ya kita mungkin pergi ke pantai, ke gunung, atau sekedar untuk perempuan mungkin aduh lagi nggak bisa nih, lagi overwhelmed, saya mau shopping begitu kan. Betul. Ini kan berarti semua konteksnya seperti liburan begitu ya Pak Arfan, melupakan sejenak apa yang kita rasakan, tapi ketika itu kembali lagi itu akan, maksudnya kedukaan ataupun masalah yang sama akan tetap ada begitu ya Pak Arfan. Sebenarnya apakah problemnya di situ? Betul. Berlari, keluar begitu ya? Karena kita keluar gitu. Karena kita keluar kan berarti kita menjauhi masalah kan? Yes. Bener nggak? Coba kita lihat logikanya deh ya. Karena kita mau healing, kan kita keluar melakukan aktivitas untuk melupakan masalah itu, ya kan? Tidak mau mengingat masalah itu, menjauhkan diri dari masalah itu, kan begitu ya? Padahal sebetulnya kalau ada masalah, masalah itu hanya bisa selesai kalau apa? Diselesaikan, dikomunikasikan. Cara untuk menyelesaikannya itu kita menjauh atau mendekat? Mendekat, Pak Arfan. Itu dia. Itu dia. Itu yang namanya connecting. Connecting itu adalah sebuah perjalanan ke dalam. Healing itu adalah perjalanan keluar. Gitu. Jadi kalau tadi Tasya bilang healing itu internal, betul. Sebenarnya kata-kata healing itu sendiri itu udah benar. Ya, nanti sebetulnya dalam healing itu yang paling penting dalam healing itu adalah connecting, sebenarnya begitu. Tapi kalau kita gunakan bahasa yang sudah dipahami oleh masyarakat banyak, kalau healing itu bukan internal, justru healing itu adalah sesuatu yang bersifat eksternal, keluar. Sementara connecting itu adalah sesuatu yang bersifat internal, dia masuk ke dalam gitu. Wong, saya sedang punya masalah kok gitu. Kok saya malah menjauhkan diri dari masalah itu. Nah, kalau kita menjauhkan diri dari masalah itu teknik seperti itu yang disebut dengan istilah distracting atau distraction gitu. Jadi, saya sedang punya masalah, jangan diingat-ingat masalahnya. Ya, kita nonton film, ya, kita dengerin musik, kita nonton konser, kita pergi ke gunung, pergi ke pantai, atau kita belanja, kita main game. Lakukan sesuatu yang gak ada kaitan sama masalahmu dan kamu akan merasa nyaman gitu. Tapi jangan lupa, masalahnya belum selesai. Sehingga ketika kita melakukan healing itu sesungguhnya hanya pelarian sementara, Tasya. Hanya pelarian sementara dan kita memang merasa lega sementara. Tapi ketika kita kembali lagi ke dalam kehidupan ini, maka kita akan merasa, iya ya, kok aku masih galau ya. Nah, itu yang sering terjadi ketika kita pulang dari liburan, kok masih merasa galau. Ya betul, ketika kita liburan, kita tidak mengingat masalah itu. Tapi masalahnya masih ada. Kenapa? Karena kita tidak hanya melupakannya. Padahal ketika kita punya masalah, apapun itu, termasuk yang namanya kedukaan gitu. Ketika kita punya masalah, yang harus dilakukan adalah menyelesaikannya, bukan melupakannya. Dan untuk menyelesaikannya, kita harus mendekat justru, bukan menjauh. Jadi, healing itu adalah perjalanan keluar, sementara connecting itu adalah perjalanan ke dalam. Itu Tasya. Oke, berarti apakah ini jadi sebuah proses, Pak Arfan, untuk apa ya? Bukan menyelesaikan, tapi proses untuk ya mungkin berdamai atau bagaimana, Pak Arfan? Kalau connecting itu menyelesaikan, menyelesaikan gitu. Jadi ya kayak misalnya saya contoh ya, saya kan kehilangan istri saya yang tercinta. Saya pernah melakukan distraction itu gitu ya. Tapi itu ternyata tidak berhasil gitu ya. Distraction itu apa sih? Ya itu liburan, ya nonton film di bioskop gitu dan sebagainya, dan nggak berhasil. Kenapa? Karena ketika kita melakukan itu kita agak reda gitu, kesedihan tuh agak reda gitu. Tapi kemudian kita kembali, masih sedih lagi, kembali lagi gitu, luka lagi. Nah, jadi
ketika kita sedang terluka, gitu ya, maka yang harus kita lakukan sebetulnya adalah justru mengenali perasaan kita. Lukanya tuh kayak apa, pedihnya, perihnya tuh kayak apa, itu dikenali gitu. Dan kita harus jujur pada diri sendiri. Nah, itulah yang namanya apa? Itu namanya connecting. Connecting. Dan kemudian, jadi saya menyadari, oh iya, saya sedang terluka. Saya sedang terluka. Ini rasanya gimana? Oh, rasanya sakit. Oh, pedih, perih gitu ya. Kayak saya tuh sering kali mengatakan kayak saya tuh sedang megang handphone erat-erat itu direnggut dengan sekeras kuat-kuatnya gitu. Jadi bukan dicuri gitu ya, bukan dicuri, tapi direnggut. Nah, kita yang namanya connecting itu kita mengenali perasaan-perasaan itu, bukan malah kemudian saya mau move on gitu ya, saya nggak mau mikirin itu gitu. Kemudian saya nonton film, pergi ke gunung, pergi ke pantai, liburan, itu menyelesaikan gejalanya, tapi hanya bersifat sementara, itu pelarian namanya gitu. Karena masalahnya sendiri tidak selesai. Jadi, oke, saya kenali. Nah, itu namanya itulah connecting yang pertama, Tasya. Connecting yang pertama yang sangat penting adalah connecting dengan diri sendiri. Apa itu connecting dengan diri sendiri? Mengenali luka. Luka kita itu apa? Rasanya gimana? Kegalauannya kayak apa? Bisa nggak saya jelaskan gitu? Kemudian kita harus jujur pada diri sendiri. Oke. Sebetulnya apa sih yang aku cari di dunia ini? Sebetulnya yang aku inginkan tuh apa sih gitu? Jadi ke dalam prosesnya gitu. Baik, Pak Arfan. Yang kan nanti adalah apa namanya akarnya, bukan gejalanya, bukan simptomnya gitu, Tasya. Oke. Pak Arfan, sebelum kita jeda begitu ya, ini kan tadi sudah diberikan nih, ternyata connecting itu yang pertama adalah connecting terhadap diri sendiri. Tapi Ya, begini, pertanyaan saya, ketika mungkin kita mengalami duka, kita mengalami permasalahan, naturally atau biasanya begitu ya Pak Arfan ya, kan manusia yang ada prosesnya begitu kan, denial, kemudian ya segala macam prosesnya. Nah, apakah healing ini ya proses alamiah yang memang harus dihadapi begitu Pak Arfan? Atau sebenarnya healing ini sebenarnya bisa di skip loh, langsung aja fokus kepada connectingnya. Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu ya Pak Arfan. ya. Dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness.